Nah, bagian kedua yang harus dikuasai adalah bagaimana kita bisa mengukur medan listrik, atau dengan kata lain bagaimana kita menghitung nilai flux listrik. Nanti juga ada flux medan yang lain. Nah, untuk flux listrik yang dimaksud tentu adalah perkalian E dengan A, atau dalam bentuk integral itu seperti yang kita lihat di atas tadi gitu. Nah, ini kalau kita sudah tahu bahwa E-nya homogen, dia bisa dikeluarkan dari integral. Nah, artinya dia berada di luar seperti ini sekarang. Sehingga yang terjadi adalah hanya jumlahan seluruh elemen luasan. Nah, jumlahan seluruh elemen luasan tidak lain dari E dengan A. Nah, ini kalau kita bisa hitung nilainya, berarti kita bisa menghitung nilai flux. Nah, dalam hal ini masih menggunakan vektor, kita gunakan seperti ini. Nah, ini tidak lain bentuk perumusan flux tadi. Jadi kita bisa tulis sebenarnya untuk hukum Gauss tadi itu adalah flux Q enclosed ini. Nah, tentu flux ini adalah perkalian dot, jadinya dia sekarang skalar, dan sisi yang sebelah juga skalar. Nah, ini bukan Q enclosed ya, dan ini epsilon 0 maksudnya. Oke, nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menghitung flux magnetik tadi. Jadi bukan flux magnetik, flux listriknya. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama harus ingat bahwa ada dua besaran vektor yang terlibat di sini, yaitu yang pertama adalah listrik, vektor E ini, kemudian adalah vektor luasan. Oke, kalau vektor luasan mungkin kalian sedikit bertanya nih, luasan itu kan panjang kali lebar nih, seperti ini. Mana mungkin ini ada arahnya. Ini kan cuma besaran skalar saja, benar. Jadi ini cuma besaran skalar, tetapi dalam pembahasan medan listrik kita akan menggunakan luasan yang berupa sebuah vektor. Jika demikian arahnya di mana? Jadi arah dari luasan ini adalah tegak lurus. Jadi ini kalau kita gambar tegak lurus dari bidang luasannya, ini adalah arahnya, atau kita sebut saja entopi. Jadi luasan ini dapat ditulis panjang kali lebar, nilainya berapa, kemudian entopi. Nah, itu adalah vektor luasan. Jadi vektor satuan menunjuk ke arahnya. Nah, bagaimana misalnya kita aplikasikan? Ingat, flux tadi ini itu adalah perkalian antara vektor E didotkan dengan vektor A. Nah, ini dalam perumusan sederhana, misalnya E-nya homogen, kita lihat di sini gambar garis-garis E, yaitu yang warna biru. Ini E-nya homogen ke arah sana, kemudian luasannya A, ini adalah 3 bidang atau 3 kasus di mana luasannya sama besarnya tetapi arahnya berbeda-beda. Nah, di sini kita punya entopi yang ke arah atas. Ini kita punya entopi yang sejajar dengan arah medan listrik, dan di sini entopi kita nih miring nih. Nah, entopi kita miring ke arah sini. Oke, jadi kita punya beberapa arah dari luasan, sementara besarnya luasan tetap sama gitu. Nah, bagaimana kita menentukan vektor satuan n ini? Jangan lupa ketika kita ingin menentukan arah, maka kita harus memilih kerangka koordinat kita atau koordinat acuannya seperti apa. Nah, ini kalau saya pilih misalnya sumbu X di sini, kemudian sumbu Y di sebelah sini. Jadi entopi yang pertama ini dapat kita tuliskan sebagai ini entopi, maka dia arahnya sebenarnya adalah J topi atau ke atas ya. Kemudian entopi yang horizontal ini tentu dia arahnya adalah I topi. Nah, kemudian entopi yang miring ini tentu dia arahnya punya nilai, jadi I topinya berapa plus J topinya berapa. Jadi I topinya ini negatif karena dia miring ke sini ya, jadi ada kemungkinan negatif, dan J topinya ini yang positif karena dia ke atas. Oke, jadi ini 3 kasus ya di mana vektor A memiliki arah yang berbeda. Nah, di sini pula panjang dan lebarnya tentu sama. Nah, bagaimana kalau kita menghitung fluxnya sekarang? Jadi coba kita lihat, jika n-nya adalah J topi, maka luasan atau vektor luasan tadi adalah panjang dikalikan lebarnya ke arah J topi.
Nah, di sini kita punya perkalian dot. Jadi flux yang menembus luasan ini, yaitu yang ini tadi ya. Ini berapa banyak sih nilai fluxnya? Maka kita hitung dengan perkalian E didotkan dengan A. Nah, sementara E di sini adalah arahnya ke sumbu X. Jadi katakanlah kita punya E, kemudian I topi karena arahnya sumbu X positif didotkan dengan ini A. Berarti kita katakanlah luasannya A, ini PL sama dengan A ya. Saya tulis aja di atasnya. Arahnya adalah J topi. Nah, kita punya perkalian E dikalikan A dengan arahnya unit vektor satuannya adalah I dot J topi. Nah, harus diingat bahwa perkalian dot seperti ini hasilnya sama dengan 0. Jadi, kalau kita ingat perkalian dot, I dot J itu sama dengan 0. Tetapi I dot I itu hasilnya sama dengan 1. Jadi ini hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan luasan yang kedua, yaitu yang ini? Nah, kita lihat di sini bahwa N topi itu adalah I topi, sehingga yang dimaksud dengan luasannya, ini luasannya berarti adalah A dikalikan dengan I topi. Nah, coba kita lihat nilai fluxnya bagaimana. Oke, nilai fluxnya itu adalah perkalian antara E, medan listrik yang ke arah sumbu X, atau I topi didotkan dengan perkalian dari luasan. Nah, luasannya ini sekarang di arah sumbu X, jadi I topi juga. Nah, akhirnya kita punya perkalian E dikalikan A, dan di sini I topi didotkan dengan I topi sehingga nilainya 1. Oke, jadi kita dapat nilai fluxnya adalah seperti ini gitu. Nilai fluxnya adalah E dikalikan A, sementara yang sebelumnya nilai fluxnya adalah E sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bagaimana luasan yang sama namun arah yang berbeda itu menyebabkan fluxnya nilainya jadi berbeda. Oke, ini keterampilan kedua yang harus dikuasai.